Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Fatul Jana. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Islam Makassar pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di Fakultas Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Secara terminologi, komunikasi interpersonal dapat kita pahami sebagai suatu komunikasi antar individu dengan yang lainnya, yang mana individu-individu tersebut secara fisik melakukan proses interaksi dan saling memberikan feedback secara bergantian. Selanjutnya, orientasi dari komunikasi interpersonal adalah mengarah pada perilaku sehingga lebih ditekankan pada proses penyampaian informasi dari suatu individu ke individu lain. Materi selanjutnya yaitu klarifikasi komunikasi interpersonal. Reading mengembangkan klarifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, atau pemeriksaan dan wawancara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang interaksi intim. Interaksi intim termasuk komunikasi di antaranya teman baik, pasangan yang sudah menikah, keluarga, dan orang yang mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua yaitu percakapan sosial. Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan ini biasanya tidak begitu terlibat secara mendalam. Selanjutnya yaitu interogasi dan pemeriksaan. Interogasi dan pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada yang lain. Yang terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Ada 3 macam kebutuhan ini, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan diikutsertakan, dan kebutuhan akan kekuasaan atau kontrol. Pertama, kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan apakah diri kita disukai atau disayangi oleh orang lain. Kedua, kebutuhan diikutsertakan. Kebutuhan merasa berarti dan diperhitungkan adalah merupakan kebutuhan interpersonal diikutsertakan. Orang-orang yang tidak berhasil memenuhi kebutuhan ini dinamakan sosial atau terlalu sosial. Yang ketiga, kontrol kebutuhan. Menurut Skatz, adalah kontrol yaitu kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan komunikasi interpersonal. Adapun tujuan-tujuan adanya komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dunia. Kedua, menentukan diri sendiri. Ketiga, membentuk dan menjaga hubungan. Keempat, perubahan sikap dan tingkah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aksioma komunikasi interpersonal. Ada beberapa aksioma yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal, yaitu pertama, komunikasi interpersonal melibatkan proses penyesuaian. Seni berkomunikasi sesungguhnya mengidentifikasi dan mengenai isyarat atau simbol-simbol bahasa yang digunakan orang lain. Komunikasi interpersonal memiliki dimensi isi dan hubungan. Setiap komunikasi interpersonal selalu merujuk pada apa yang dikomunikasikan dan bagaimana hubungan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi interpersonal mendorong terjadinya kesamaan simetri atau perbedaan komplementer pola-pola perilaku dan hubungan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi menjadi dasar untuk menggambarkan kesamaan atau perbedaan itu. Yang keempat, komunikasi interpersonal merupakan serangkaian peristiwa yang kontinu, tetapi juga terdapat segmentasi interaksi atau jeda-jeda komunikasi sebagai sebab atau stimulus dan lainnya sebagai efek atau tanggapan. Terus yang kelima, komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses yang dinamis, melibatkan komponen-komponennya yang saling tergantung dan setiap pihak yang berkomunikasi bertindak sebagai satu kesatuan yang utuh melibatkan seluruh aspek kepribadiannya. Selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal seringkali terjadi secara tidak terhindarkan. Komunikasi interpersonal tidak hanya berlangsung dan dalam kesengajaan, bertujuan dan dengan dorongan yang benar-benar disadari. Yang terakhir yaitu sekali terjadi peristiwa
komunikasi interpersonal, maka terjadilah dan tidak bisa diulangi atau irreversible. Sekali Anda mengkomunikasikan sesuatu, maka Anda tidak bisa mengkomunikasinya kembali. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kepercayaan interpersonal dan keterbukaan. Membangun kepercayaan dalam komunikasi interpersonal adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan produktif. Pertama, penting untuk memahami bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi. Ketika kita berkomunikasi secara terbuka dan jujur, kita menunjukkan integritas. Misalnya, jika seseorang mengatakan akan melakukan sesuatu dan benar-benar melakukannya, maka kepercayaan akan tumbuh. Selanjutnya yaitu hubungan interpersonal yang efektif. Hubungan interpersonal yang efektif memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu di ranah pribadi maupun profesional. Kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembahasan terakhir yang saya akan jelaskan yaitu hubungan kekuasaan atau power dengan komunikasi interpersonal. Manusia merupakan makhluk sosial, karena itu kehidupan manusia selalu ditandai dengan pergaulan antar manusia. Pergaulan itu dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, organisasi, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang komunikasi interpersonal. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa itu komunikasi interpersonal. Jika ada kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.